sama sepertimu, kadang juga lelah, sering juga ingin menyerah. Tapi apakah segampang itu menyerah hanya untuk yang lama? Perjalanan masih jauh. Jika letih, istirahatlah, bukan berarti kalah, tapi bisa sama sekali. Itu bukan pilihan. Aku sama sepertimu, kadang juga lelah, sering juga ingin menyerah. Tapi apakah segampang itu menyerah hanya untuk yang lama? Perjalanan masih jauh. Jika letih, istirahatlah, bukan berarti kalah, tapi bisa sama sekali. Itu bukan pilihan. Tapi apakah segampang itu menyerah hanya untuk yang lama? Perjalanan masih jauh, mari kita lanjutkan. Menyerah hanya untuk yang lemah. Perjalanan masih jauh. Aku sama sepertimu, kadang juga lelah, sering juga ingin menyerah. Tapi apakah segampang itu menyerah hanya untuk yang lama? Perjalanan masih jauh. Jika letih, istirahatlah, bukan berarti kalah, tapi bisa sama sekali. Itu bukan pilihan. Tapi apakah segampang itu menyerah hanya untuk yang lama? Perjalanan masih jauh, mari kita lanjutkan. Menyerah hanya untuk yang lemah.
Nah, jalan di Bromo ini menurut Mas Kairil bagus teman-teman, jalannya keren. Memang tidak terlalu lebar, tapi kondisi jalannya, aspalnya ya kualitasnya sih oke sih. Cuman mungkin tadi ya yang masih daerah bawah itu tadi yang mungkin kualitas aspalnya, mungkin bukan kualitas aspal ya, karena mungkin udah lama aja tidak diperbarui. Iya, ada temen itu. Nah, kita ke Gunung Batok. Nah, biasa ini kalau pagi tuh rame banget teman-teman, full ini di sini nih. Nih Bromo Tengger Semeru. Oke, kita lanjut. Nah, perjalanan kali ini dengan cuaca ya, disponsori dengan cuaca yang cukup cerah. Sepertinya akan menuju panas ini cuacanya. Cuman ya karena Bromo adem, jadi kalian ya bisa dibilang cukup inilah ya, panasnya itu cukup termaklumin. Mungkin karena ini masih jam 9 ya. Keren jalurnya guys. Wih. Di bawah langit biru, alam mempesona. Dunia dipeluk oleh cahaya yang gemilang. Di antara gunung menjulang dan lembah hijau, keindahan alam mengalir begitu indah. Dengarkan riak air yang menari di sungai, menyanyikan lagu kehidupan dengan gembira. Burung-burung berkicau, daun-daun bergoyang, semua bersatu dalam harmoni yang damai. Pantulan mentari memeluk lautan luas, memancarkan warna keemasan. Di ufuk pasir putih terhampar di tepi pantai, mengundang langkah kita untuk Rumah adalah dirimu, di dalam senyummu. Di sana aku menemukan ketenangan yang hakiki. Hargai mereka dengan waktumu, di setiap langkahmu, karena setiap perjalanan adalah menuju rumah. Biarkan hati kita menjadi kompas dalam langit kehidupan. Kita temukan jalan pulang dalam pelukan satu sama lain. Hargai setiap momen bersama, kita tumbuh dan belajar
Rumah adalah dirimu, tempat di mana cinta mekar. Rumah adalah dirimu di dalam senyummu. Di sana aku menemukan ketenangan yang hakiki. Hargai mereka dengan waktumu di setiap langkahmu, karena setiap perjalanan adalah menuju rumah. Di dalam cinta kita, aku menemukan rumah di setiap titik yang kita bagi. Di dalam setiap Melangkah perlahan di jalanan yang sepi, langit biru menemani langkahku yang tegar. Tak terhitung jarak yang telah ku tempuh untuk menemukan jawaban dalam setiap langkahku. Pulang ke tempat yang ku kenal, di antara gunung dan lembah yang teduh. Rindu membawaku kembali ke pangkuanmu, pulang ke pelukan yang hangat. Di setiap kota, di setiap desa, ku temukan cerita baru dalam setiap perjalanan. Namun di hatiku ada satu tempat yang istimewa, tempat di mana aku bisa kembali, tempatku yang sejati. Terik mentari menyambut kepulangan, senyum bahagia dan syukur di wajahku. Meski perjalanan jauh telah ku lalui, kini ku pulang ke tempat yang ku panggil rumah. Nah teman-teman semuanya, jadi kita habis istirahat sejenak. View-nya dah. Nah tadi kita habis istirahat sejenak sambil dinginin mesin, karena kita ini arah balik sebetulnya mau ke Mojosari, tapi berhubung tadi kan kita berangkatnya lewat Pasuruan Nongkojajar, Nambak Via, kepengen baliknya itu lewat tes jalan Probolinggo, yaitu jalur Pantura Probolinggo ya. Nah jadi akhirnya kita sebetulnya agak muter, tapi nggak apa-apa. Bosen juga tadi ngelewatin jalan yang sama saat berangkat. Akhirnya kita coba turun dari Bromo, cari jalan yang berbeda saat kita berangkat. Nah ini sedikit informasi teman-teman, Mas Khairil ngerasa itu sebetulnya lucu ya. Ini harinya sebetulnya hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, yaitu tepat tanggal merah, hari buruh ya. Nah Mas Khairil tuh ngerasanya tuh kayak hari Minggu. Oke, tadi Mas Khairil bilang, oh sepi banget ya, kok sepi banget ya, karena biasanya itu kalau hari Minggu tuh rame. Nah Mas Khairil tuh rasanya itu ternyata ini tuh cuma tanggal merah, bukan hari Minggu, yaitu ini hari Rabu tanggal 1 Mei, hari buruh. Jadi feelingnya tuh feeling hari Minggu. Nah
sedikit laporan teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat kondisi jalan turunan dari Bromo menuju Probolinggo. Itu jalurnya itu sebetulnya itu lebih padat daripada kalau kita dari Nongko Jajar teman-teman. Nah cuman bedanya kalau dari Nongko Jajar itu lebih sepi ya. Jadi karena lebih sepi mungkin ya minusnya itu kan kalau misalnya ada apa-apa sama kendaraan kita tuh repot. Nah kalau di Probolinggo ini lebih padat nih teman-teman. Kendaraan pribadi, kendaraan umum, roda 2 full ini. Jadi dia kayak jalur sepertinya ya teman-teman, inilah jalur yang direkomendasikan sebetulnya untuk ke Bromo sebetulnya. Karena kalau dilihat jalurnya itu besar, jalurnya itu cukup lebar teman-teman. Jadi ya lebih aman ya menurut Mas Khairil, lebih aman, jauh lebih aman. Terus juga di kanan kiri tuh banyak usaha ya, jadi ada bengkel, terus juga ada homestay, ada kafe kecil-kecil, jadi kuliner juga banyak. Jadi sepertinya jalur ini tuh cukup aman buat kalian, baik itu mungkin malam ya, malam juga, malam lah terutama malam ya, mungkin harusnya aman kondisinya karena jalurnya rame dan padat penduduk. Nah saran Mas Khairil sih buat kalian yang kepengen coba jalur ke Bromo tapi malam-malam tuh, apalagi sendiri ya atau berdua sama pasangan, nah Mas Khairil kayaknya lebih rekomendasikan tuh jalur via Probolinggo. Nah jalurnya, jalannya bagus teman-teman, cukup bagus jalurnya, markanya juga cukup jelas teman-teman bisa lihat. Cuman mungkin kalian di sini nih pasti bakal banyak berpapasan sama, balik lagi, pickup sayur truk angkutan sayur. Karena mau nggak mau ya dari atas Bromo sana kan komoditi utamanya tuh selain wisata kan juga petani sayuran tuh. Nah jadi mau nggak mau distribusinya pasti lewat sini nih salah satunya. Karena menurut Mas Khairil aman, pasti supir-supir pickup juga mikirnya tuh jalur cepat dan juga rame untuk jaga kalau ada apa-apa. Nah, jalurnya nih gini teman-teman, dia turunan tapi dia berkelok-kelok. Ini fungsinya sih setahu Mas Khairil ya, itu biar kita mencegah remblong teman-teman. Kalau dia kita buat lurus aja, turunan lurus aja, nah itu cukup berat. Maka kendaraan kita tuh intinya tuh cukup bekerja keras. Nah kalau gini kan rem itu digunakan tuh dicicil-cicil sedikit gitu. Kalau dia turunan dibuat lurus apa? Jadi serem ya. Nah ada hotel terbengkalai teman-teman, jadi serem ya. Iya dah. Harusnya dia ambil yang deket lereng sana ya, yang di atas lagi ya. Sekarang sudah jam, iya sekarang udah jam 4 sore teman-teman. Ya cuaca ini mendung ya, sebetulnya mendung. Ya mudah-mudahan lah aman di perjalanan. Cuaca juga mendukung kita. Kalaupun nanti hujan ya nggak apa-apa, Mas Khairil juga udah nyiapkan jas hujan.
Yang penting kita selamat sampai rumah, teman-teman. Oke, gitu dulu ya Mas Khairil bisa ngeliput. Nanti kita kalau sudah sampai Probolinggo ataupun Pasuruan, kalau ada yang seru-seru lagi nanti Mas Khairil liput ya, biar teman-teman asik nontonnya. Oke. Nah teman-teman, kita udah ada di Probolinggo ya, cuman memang belum masuk, maksudnya belum masuk kotanya, masih ada di sekitar pinggiran perbatasan Probolinggo Pasuruan, cuman ini masih Probolinggo. Ini jalur yang kita ambil ke pulang adalah salah satu jalur alternatif ya. Udah alternatif lagi kita ambil jalurnya. Nah jalur ini cenderung sepi teman-teman daripada jalur satunya lagi ya. Rata-rata yang lewat di sini itu adalah kendaraan pribadi, tapi kendaraan pribadi yang cenderung kecil ya. Cuman memang minusnya daerah sini itu lebih sepi. Nah biasanya kalau daerah sepi gini, usahakan jangan malam berangkatnya, usahakan lebih siang lah ya. Nah, karena ini juga Mas Khairil kan sudah jam 4 sore, jadi ya Mas Khairil pastiin gimana caranya sebelum gelap sudah keluar dari daerah sini. Karena di sini minim sekali penduduk, terus juga bengkel, toko juga Mas Khairil tadi juga jarang lah Mas Khairil lihat ini, jarang banget. Cuman memang di sini bagusnya adalah, atau plusnya adalah jalannya itu keren banget teman-teman. Sepi, lumayan lebar ya, terus bagus juga jalannya, mulus. Nah ini nih yang bikin terlena nih, jalan-jalan kayak gini nih. Ini jalan yang asik banget menurut Mas Khairil. Turunan terus nih teman-teman, turunan terus. Wush. Nah buat teman-teman, Mas Khairil saranin kalau ke Bromo seperti yang Mas Khairil lakukan sekarang ya, weekdays kalau bisa, kalau diizinkan cuti ya. Tapi kalau enggak ya weekend ya udahlah, karena tadi tuh enak banget, sepi. Mau makan bakso aja nggak rebutan tempat duduk, terus beli tiketnya juga nggak antri, asik lah pokoknya. Jadi nggak usah teman-teman nggak usah khawatir kalau weekdays ya, weekdays juga rame kok. Yang penting tadi jangan terlalu malam. Mungkin kalau weekend teman-teman malam gitu rame nggak apa-apa, tapi kalau weekdays ya, apalagi sendiri ya sebaiknya jangan. Nah teman-teman, dari tadi aspalnya mulus kinclong kayak gini, membuat kita terlena ini. Asik banget jalurnya. Mas Khairil juga sambil nikmatin, dari tadi cuma lari 70, 60, 70, 60. Karena jalurnya memang buat touring, kanan kiri lihat pemandangan, itu asik banget. Asik. Nah. Oke. Nah balik lagi teman-teman, seperti yang Mas Khairil bilang, kalau kalian nanti ada masukan jalur baru Bromo, mungkin via Jawa Timur ya, mau dari mana aja, itu Majang kayak Pasuruan, Malang, coba Mas Khairil, coba kalian komen di kolom komentar ya Mas Khairil. Mana tahu nanti Mas Khairil ya suatu saat bisa jalan-jalan dengan jalur yang sudah teman-teman rekomendasikan.
Jadi kita coba jalur baru dan nanti kita review jalurnya. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga, motor yang Mas Khairil pakai ini CBX 150 ya. Motor ini tuh ya tenaganya itu ya dengan cc 150 ya teman-teman. Mau tenaga yang gimana sih yang kita harapkan ya, ini menurut Mas Khairil udah keren lah ya, sudah asik. Nah ini kita tepat di atas tol Pasuruan. Wah asik. Nah balik lagi, kita sambil review CBX ini ya. Cuman memang CBX ini minusnya di tenaga sih menurut Mas Khairil teman-teman ya. Tanjakan-tanjakan, terus kurang begitu power ya, kurang begitu bertenaga menurut Mas Khairil ya. Ini pendapat pribadi ya, ini pendapat pribadi. Terus juga apa? Hah? Kemana? Nah jadi buat teman-teman seperti tadi itu harus fokus saat jalannya terpecah. Oh bahaya, balik lagi kita ngobrol CBX ya. Nah terus untuk rantainya ya cukup berisik, jadi kalian harus sering-sering lah ya ngerawat rantainya, dikasih oli, rantainya juga dikencengin lagi, jangan sampai terlalu kendor. Karena rantainya CBX ini cukup berisik, jadi kalau dia kering apalagi kendor, wis rasanya pengen ngalahin suara knalpot. Ya menurut Mas Khairil itu aja sih, cuman power sama ini aja sih, power sama rantai aja sih. Selebihnya motor ini enak dikendarai, oke. Irit juga ya. Terus juga apalagi speedometernya ada jam ya, sangat membantu banget. Shock breakernya nyaman, empuk, cukup empuk lah menurut Mas Khairil. Yang paling penting itu riding positionnya teman-teman, nggak bikin kita capek, nggak bikin kita ini ya, apa namanya, pegel-pegel, apalagi kalau perjalanan jauh kayak gini. Nah teman-teman, ini masih di Probolinggo terus ya, tapi di sini tadi sudah ada di pinggiran sih, Probolinggo pinggiran. Bentar lagi kita masuk Pasuruan. Oke gitu dulu, nanti Mas Khairil liput lagi kalau memang ada yang keren-keren dan seru-seru. Oke. Nah teman-teman, kita udah ada di jalur nasional Pasuruan ya. Ini jalur panturanya ini. Jalur panturanya, ini jalur utamanya. Jadi teman-teman yang dari Surabaya mau ke Jember, mau ke Banyuwangi, mau ke Probolinggo, mau ke Situbondo, nah ini jalur yang digunakan. Nah jalur ini adalah jalur lama teman-teman, makanya lebar. Terus ya mungkin kalau teman-teman lihat tuh kualitas aspalnya juga bagus ya, karena ini jalur lawas. Jadi kalau dia sering-sering dibenerin, nah di sini tuh rawan terjadi macet ataupun kecelakaan nanti. Jadi harus yang terbaik. Nah jalur ini juga menurut Mas Khairil, kalian kalau lewat jalur ini tuh harus hati-hati, karena yang lewat bukan kendaraan kecil ya guys ya, bukan kendaraan kecil, tapi kendaraan yang
raksasa. Nah, kalian harus waspada nih lewat sini nih. Nah, ini kita bentar lagi masuk Pasuruan kota ya. Apa namanya, tadi kita udah ngelewatin Probolinggo, sekarang kita menuju Pasuruan kota. Nah, di Pasuruan ini teman-teman, cenderung banyak yang melintas itu adalah jalur-jalur truk-truk ya, atau kendaraan-kendaraan besar jalur Pasuruan ini. Nah, besar harapan Mas Kairil kalau kalian lewat jalur ini tuh utamakan hati-hati ya, jangan sembrono. Kendaraan kalian pastikan baik, layak jalan. Ya, memang di sini banyak bengkel kanan kiri, cuman kan ya daripada terjadi apa-apa ya. Jalurnya kadang-kadang memang tambal sulam, kadang-kadang juga sedikit bergelombang. Tapi sejauh ini menurut Mas Kairil ini masih oke lah ya jalurnya ya. Ini, karena yang perlu teman-teman tahu, ini ada jalur Pantura ini. Ini jalur nasional. Assalamualaikum. Jadi kalau lewat sini teman-teman harus hati-hati, fokus ya. Nah, bismillah, selamat. Nah, sambil teman-teman menikmati sunset ya, tadi sunrise sekarang sunset. Di depan kita itu ada sunset ya, matahari yang akan terbenam di barat karena kita dari arah timur menuju barat. Nah, di kanan kiri teman-teman, assalamualaikum. Nah, di kanan kiri kita ini banyak warung-warung kopi atau warung-warung makan ya, tempat biasanya itu para teman-teman supir truk sambil istirahat. Jadi kalian ya inilah apa namanya, bisa mampir, enjoy, istirahat, duduk ya, sambil nge-refresh biar nggak terlalu stres banget. Sudah Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lihat nih, yang lewat ini, aduh, ini tanggal merah loh ini, hari libur. Yang lewat bangkok-bangkok loh. Apalagi teman-teman lewat sini hari Senin, Selasa atau hari aktif ya, aduh, ngeri. Oke, hati-hati teman-teman, biarpun jalurnya luas, biarpun jalannya enak, jangan tergoda ya. Oke, kita coba ambil dari kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Ada ayam betutu guys, sebelah kiri jalan. Wey, asik-asik. Di sini teman-teman gak usah khawatir kuliner ya, karena di sini ya karena ini jalur nasional. Aduh, mau makan apa aja, selera kalian apa, pokoknya masakan Indonesia Raya insya Allah ada di sini. Jadi itu enaknya perjalanan teman-teman, touring ya, sambil dapat jalan-jalannya juga dapat kulinernya. Asik-asik, jos. Hai. Oke Pak, aduh kok nggak pakai helm sih Pak, spion juga nggak ada, jelas punya orang dalam itu. Wong Pusat katanya, info Wong Pusat.
Oke. Pasuruan is the best. Jalurnya enak semua. Keren. Tapi yang paling penting nih teman-teman ya, kalau kalian melakukan perjalanan jauh, jangan lupa istirahat. Itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman mensiasatinya, kalau muslim nih ya, cara mensiasatinya adalah ketika waktu sholat, ya jangan lupa sholat. Waktu zuhur ya sholat zuhur, sambil cuci muka, refresh dengan air wudhu ya. Itu juga ada bagian dari istirahat. Nanti baru lanjutkan perjalanan lagi. Begitu juga asar, sama refresh, cuci muka, sholat asar, ya bersih-bersih, seger. Nanti duduk sebentar habis sholat, baru melanjutin perjalanan lagi ya. Nah, jadi ikutin aja waktu sholat itu ya, insya Allah aman lah. Itulah mungkin ya, Tuhan itu menciptakan sholat itu ya, juga fungsinya itu sebagai kita ibadah, juga bisa momentum kita tuh buat yang suka perjalanan itu adalah momen kita buat istirahat ya, dari mengejar apapun yang disebut dunia. Asik. Nah oke, kita lanjutin lagi nih. Nah bapak-bapak nggak pakai helm tadi udah sampai sana ya. Aduh, nggak ngerti ya sayang. Ini masih jauh lah, masih 1 jam lagi kan. Iya, tapi kan Pasuruan luas. Nah teman-teman, itu dulu ya. Nanti Mas Khairi liput lagi nih kalau ada yang seru-seru nih ya. Oke. Nah teman-teman, kita sudah ada di tempat di tengah kota Pasuruan ya. Kota Pasuruan juga menjadi salah satu kota tertua yang ada di Jawa Timur teman-teman ya. Nah di sini rata-rata tuh berbasis pondok pesantren. Jadi teman-teman yang pengen saudaranya, familinya, atau anaknya ya pondok pesantren, itu biasanya salah satu referensinya itu Pasuruan. Nah Pasuruan asik banget Mbak Vi yang ngomel katanya tutup semua tanggal merah. Dia iya dong kan, istirahat ya guys ya. Kerja terus sebagai kuda. Aduh, sulit emang. Om Salim apa ya, ada tuh anak Dev itu, Om Salim tuh kerjanya motoran, enak banget. Nah itu lanjut lagi, kok belakraan mana. Nah kita lanjut lagi, Pasuruan kotanya bersih, asik ya, sejuk, pohonnya juga rindang-rindang guys. Nah di sini jangan kaget nih kalian nih, kalau rata-rata penduduk sini itu pakai sarung, karena di sini adalah budayanya itu budaya Islami. Jadi seringnya mereka itu sarungan, biar mungkin apa namanya ya, kalau dalam melakukan ibadah itu kan lebih cepat mungkin ya, ataupun mungkin lebih efektif dan efisien. Kan kalau pakai jin susah tuh, ganti lagi. Nah Pasuruan ini kotanya asik teman-teman ya. Kotanya asik, padat juga, industrinya juga banyak, terus juga religius kotanya ya. Jadi buat teman-teman yang ya belajar ngaji ya, mau dari luar kota, dari mana tuh, silahkan ke Pasuruan. Dan yang paling penting tuh kotanya bersih. Cuman ya itu tadi, jalurnya ramai. Buat pejalan ya harus hati-hati lah ya. Nah ini kotanya juga toleransi teman-teman, banyak ini juga ada kelenteng ya tadi ya. Oke. Wih, nah kemarin itu mau lebaran Pasuruan banjir katanya.
Ya bukan katanya, ya beneran ya banjir ya. Nah nggak tahu tuh Mas Kairil sebabnya apa tuh. Cuman kata beberapa teman-teman yang tinggal di Pasuruan, Mas Faris sama Mas Romli, katanya tuh tanggulnya jebol teman-teman. Ya itu dah, sorry ya Faris, Romli, aku lewat ke Pasuruan tapi belum bisa mampir, maklum bawa nyonya ini. Tapi nanti ketika Mas Faris sedang berada di pelaminan, pasti kita akan ke Pasuruan lagi sambil makan enak guys. Mas Faris katanya nikah, jadi kita sebagai sesama anak pecinta motor ya full support lah ya. Cuman ya itu tadi, dia nikahnya harusnya di Sidoarjo kan, acara keluarganya. Berhubung kita adalah temen yang nggak terlalu akrab, jadi kenapa? Ikan asin palingan atau pindang. Nah berhubung kita temen yang nggak terlalu akrab, jadi kita diundangnya di acara yang berbeda. aduh Faris udah lama banget nggak motoran sama Mas Faris. Tapi mungkin nggak tahu ya, habis nikah izinnya apa lebih gampang ya motoran ya. Saya tahu Mas Kairil sih tambah susah ya. Ya mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan tambah sulit. aduh. Nah teman-teman, habis ini juga kita sudah mendekati Mojokerto ya. Ini kita Pasuruan kota, terus nanti perbatasan kita ketemu Gempol, habis itu Mojokerto, dekat udah. Nah itu dia teman-teman, pentingnya kita awas dalam berkendara serta fokus. Yang model gitu itu tadi banyak banget teman-teman, mendadak belok lah, mendadak ngerating, mendadak ngerem ya, mendadak lah pokoknya. Oke, kita harus fokus ya teman-teman. Biarpun ngobrol-ngobrol gini, Mas Kairil tuh fokus juga ya, lihat ke depan ya. Jarang sih Mas Kairil selalu tolah-toleh ya, modelnya tuh kayak kacamata kuda banget tuh. Lampu merah, traffic light itu wajib kalian perhatiin benar-benar. Jangan terlalu fokus juga, dibablas aja. Nah asli itu kangen tuh, kalau ke Pasuruan gini pengen motoran, diajak kemana gitu sama Mas Romli sama Mas Faris ya. Tapi Mas Romli ya bentar lagi sendiri. Orang Mas Faris sama Mas Romli itu kayak Ipin Upin ya. Mas Farisnya nikah ya udah jomblo, Mas Romlinya. Ya tapi katanya ADV Pasuruan lagi semangat-semangatnya ya. Mas Kairil doain ya, semoga terus berkembang, dan yang paling penting bisa bermanfaat lah buat sekitar ya. Tujuan komunitas kadang itu sih teman-teman, bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa melalui sosialisasi itu, safety riding, bisa melalui bansos, bisa banyak lah ya. Nah, mumpung lagi semangat-semangatnya ini timnya Mas Romli sama Mas Faris ya, kita doain semoga berkembang ya, semoga terus bermanfaat, dan yang paling penting bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk berkomunitas yang baik dan benar gitu guys. Ya nggak? Masuk nggak? Masuk. Ini palingan Gus Romli sama Gus Faris Pasuruan ini dengernya ya sambil ketawa-ketawa nih. Masih lagi ketawa-ketawa nih. Nah kalau teman-teman tahu tuh ya, yang mana sih yang namanya Mas Faris, yang kalau teman-teman tahu yang vlog waktu di Bali tuh, yang dia tuh waktu nelpon pasangannya tuh mesti jawabannya ya udah ya, ya udah ya, ya udah. Jadi dia pengen cepet aja nelpon itu, tapi pengen cepet-cepet di close teleponnya. Jadi ya udah ya gitu terus. Dia takut digangguin. Kenapa? Nah iya.
Kayak ini ya, Surabaya. Nih kita nih salah satu durhaka juga nih, kita ngelewati Pasuruan nggak ngabari Romli, nggak ngabari Faris. Agak merajuk dia, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kan nanti kan kita juga kesini lah. Orang Romli juga statusnya di Tulungagung, lagi nikmatin JLS katanya. Lagi nikmati JLS dia. Yang lucunya anak motor nikmatin JLS ya tuh nggak pakai motor. Kayaknya nyewa travel kayaknya. Walah Romli. Jadi anak motor, anak touring, dia nikmati JLS, jalur lintas selatan, nggak naik motor, sewa travel. Tadi dia fotonya di pantai-pantai tadi, Mas Kairi lihat. Ya gitu. Ya gimana kita mau ngunjungin ya? Nah ini anak mana nih? Keren banget deh. Nah kalau yang satu kayaknya ya tanggal merah. Udah apalagi udah mau nikah ya dipingit. Kalau Gus Faris jelas nggak boleh keluar kemana-mana. Yang satu lagi merajuk ke JLS, tapi nah travel. Aduh, merusak perjuangan Romli ini. Aduh. Nah, teman-teman, balik lagi ya, biar gak ngerasa nih ipin-upinnya ADV Pasuruan. Kita coba fokus lagi. Ayo fokus. Berkendara itu menurut Mas Kairil ya, kalau capek istirahat teman-teman, jangan terlalu dipaksakan ya, jangan juga terlalu pengen cepet-cepet nyampe. Just biasa aja, sekiranya capek ya istirahat aja. Makanya pentingnya manajemen waktu saat kita melakukan perjalanan, disiplin. Kalau memang kalian sudah punya susunan acaranya, ya tolong ditaatin, jangan dibuat-buat sendiri terus dilanggar sendiri. Nah itu yang bikin kita akhirnya itu mepet sama waktunya, akhirnya bingung sendiri. Nah bingung, supaya ngejar waktunya pas, apa yang dilakukan? Ngebut di jalan. Nah makanya Mas Kairil tuh biasanya tuh kalau touring atau perjalanan jauh ya, ketika sudah sampai dan harus melakukan perjalanan lagi besok, yang Mas Kairil lakukan begitu sampai itu ya udah cas HP, mandi ya, cas yang Mas Kairil butuhkan ya, seperti action cam macam-macam tuh Mas Kairil cas semua, power bank macam-macam, udah terus sudah selesai tidur. Udah balas WA seperlunya aja ya, yang penting Mas Kairil balas, sudah terus tidur, udah selesai. Ya supaya apa? Biar besok itu bangun lebih segar. Nah buat teman-teman yang perjalanan jauh, ya tolong disiplin waktunya supaya kalian itu nggak ngebut di jalan. Justru yang membahayakan itu yang manajemen waktunya tidak disiplin. Ya terus yang kedua, makanan nih. Ya memang kuliner itu menggoda, tapi balik lagi, jangan terlalu yang pedes. Nanti kalau yang pedes kalian makan terus nanti kebelet, nah ini juga nih udah susah ya, ngantuk di jalan ya. Karena kalau kita perjalanan jauh teman-teman, memang kuliner itu kan menggoda, tapi dipastikan porsinya itu yang baik, jangan ugal-ugalan. Karena nanti kalau teman-teman porsinya itu saking nafsunya melebihi kapasitas yang biasanya kalian makan, sudah bisa dipastikan kalian tuh di jalan pasti ngantuk. Itu pasti ngantuk ya, pasti ngantuk. Apalagi minumnya es teh manis gelas jumbo, waduh. Sudah A1 itu ngantuk pasti di jalan ya. Jadi biasa aja makannya, makanan yang sehat, jangan terlalu pedas, jangan terlalu kebanyakan ya. Karena apa? Apalagi perjalanannya itu masih jauh, kalian butuh tenaga ekstra ya.
Karena kalau kalian makan terlalu kenyang, nanti akhirnya suplai oksigen yang ke otak itu berkurang, teman-teman. Nah, efeknya itu kalian akan ngantuk berat. Nah, kalau ngantuk berat itu berbahaya kan. Mau istirahat, tapi teman-teman yang lain masih seger. Nah, ayo, gimana? Repot kan? Jadi, yuk dijaga manajemen waktu sama manajemen konsumsinya. Jangan ugal-ugalan. Supaya teman-teman di jalan itu durasinya tuh bisa lama dan membuat waktu menjadi efisien. Tapi efisien dalam arti yang baik, bukan efisien akhirnya kalian kebut-kebutan di jalan ya. Nah gitu dulu teman-teman ya. Nanti Mas Khairil liput lagi. Ini kita mau keluar. Kenapa nih? Bagus tah. Nah itu dulu teman-teman. Nanti kalau ada yang seru-seru lagi Mas Khairil liput ya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Nah akhirnya teman-teman, kita sudah berada di jalur Mojosari, Desa Mojosulur. Nah sudah dekat rumah. Akhirnya ya Bromo 360 enggak ya, setengah 360. Bromo 180 selesai kita eksekusi hari ini. Berangkat pukul 6 pagi, sampai rumah nggak tahu, sampai rumah jam 6 sore atau alias maghrib. Nah, pas berarti 12 jam ya. Itu banyak istirahatnya lah ya, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, makan, terus juga istirahat, sholat, banyak dah. Nah buat teman-teman, Mas Khairil kira cukup itu aja video yang bisa Mas Khairil sajikan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Mas Khairil ucapkan terima kasih ya. Semoga teman-teman diberi kelimpahan rezeki ya, diberi kesehatan, serta didekatkan sama orang-orang yang selalu memberi support kalian dalam hal-hal positif. Nah itu aja dari Mas Khairil. Sampai ketemu lagi di video Khairil Journey motoran selanjutnya ya. Jika ada kesalahan kata atau kekhilafan Mas Khairil dalam melakukan aktivitas hari ini tadi yang menyinggung perasaan kalian, Mas Khairil minta tolong dimaafkan ya. Semoga vlog Mas Khairil kedepannya jadi lebih baik dan tentunya bisa menghibur kalian semua. Oke, itu aja. Thank you semuanya. Ada orang pesta guys, pas ditutup dengan hajatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelukan satu sama lain, hargai setiap momen bersama kita tumbuh dan belajar. Rumah adalah dirimu, tempat di mana cinta
Apa? Rumah adalah dirimu di dalam senyum. Di sana aku menemukan ketenangan yang hakiki. Hargai mereka dengan waktumu di setiap langkahmu, karena setiap perjalanan adalah